Shalom. Ya. Roma 1 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sekali lagi. Sebab aku mempunyai kesaksian yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu, kalau tadi pagi kita sudah belajar bagaimana kita sebenarnya merenungkan dan memahami bahwa kita adalah orang yang tak berarti, orang yang tak berguna, orang yang bukan siapa-siapa, yang begitu hina di dalam keberdosaan kita di hadapan keagungan Allah. Tapi meskipun demikian, Ia masih memperhitungkan kita di dalam karya keselamatannya melalui salib. Maka karyanya itulah yang kita sebut Injil. Maka saya mengatakan bahwa yang berharga itu hanyalah Injil. Pertama-tama kita harus mengetahui bahwa firman Tuhan mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Ketika berbicara tentang Injil, keindahan dan kemuliaan Injil, kemuliaan dan kehebatan Injil, itu lebih berkilauan daripada emas yang berkilauan. Itu lebih kuat daripada kerajaan dimanapun. Dan itu lebih indah daripada keindahan duniawi. Ketika Nabi Yesaya diberi penglihatan oleh Tuhan, aku adalah orang yang najis bibir, aku adalah orang berdosa, maka Ia akan menghanguskan aku ketika aku melihat kemuliaannya. Ketika Musa bertemu dengan Allah, Tuhan berkata, lepaskan kasutmu, karena aku kudus dan engkau tidak kudus. Maka ketika Musa bertemu dengan kemuliaan Allah, Musa pun tidak tahan melihat betapa mulianya Dia. Tetapi terlebih-lebih lagi, 2000 tahun lalu, kita berhadapan dengan firman Allah yang menjadi manusia. Itulah Kristus. Berbicara tentang Injil, mengapa dia yang begitu berharga? Itu karena di dalam sabda, di dalam firman yang menjadi manusia itu, kita beroleh segala sesuatu. Di dalam inkarnasinya Dia merangkul kemanusiaan kita. Di dalam penderitaannya Dia menanggung penderitaan kita. Di dalam kebangkitannya Ia memulihkan pintu kekekalan bagi kita yang sudah mati di dalam dosa. Jadi satu-satunya yang berharga, satu-satunya yang termahal dari apapun, itu hanyalah Injil Tuhan. Kita merenungkan, kita mengerti bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tapi satu cara Tuhan untuk membuat kita yang bukan siapa-siapa menjadi sesuatu dan bencana yang berharga di hadapan Allah, itu melalui firman-Nya yang hidup. Injil itu bukan seperangkat aturan. Injil itu juga bukan tentang kode etik. Tapi Injil adalah firman Allah yang menjadi manusia. Tapi apakah Bapak mengerti, Bapak Ibu mengerti, mengapa firman Allah itu harus menjadi manusia? Mengapa Injil itu harus yang paling berharga? Apa yang membuat dan apa argumentasi bahwa Injil itu adalah yang berharga bahkan bagi mereka yang tidak mengenal Kristus? Segala sesuatu yang bernafas dan yang dilahirkan dari perempuan di semesta ini harus mendengarkan Injil yang adalah yang berharga itu, agar ia dilahirkan kembali dari Kristus melalui baptisan. Untuk apa engkau lahir di dunia? Untuk binasa?
Tetapi Injil datang agar kamu dilahirkan kembali. Itulah firman Tuhan yang kita baca, bahwa Injil itulah kekuatan Allah. Injil itu telah mati. Berita baik itu telah mati di dalam kematian Kristus. Tapi ia tidak hanya mati, dia bangkit menginjak-injak kepala maut itu sebagai pemenang, agar kamu juga mengambil bagian di dalam kemenangan Kristus. Maka Injil yang harus diberitakan adalah Injil yang murni, di mana setiap orang berdosa, di mana kesadaran bahwa kita bukanlah orang yang berguna, maka kita menerima kasih karunia-Nya di dalam keagungannya untuk mengenakan Dia sebagai pakaianmu, untuk mengenakan Dia sebagai sesuatu yang paling berharga di hadapanmu. Maka dengan kata lain, itulah kekayaanmu. Dan kalau kita mengerti bahwa Injil itu tidak ternilai, apa yang dituntut dari Injil ini kepada kita? Injil itu menuntut semua orang. Itu menuntut saya, itu menuntut kamu. Kenapa ia menuntut saya? Mengapa ia menuntut kamu? Karena ia di dalam kuasanya itu telah terlebih dahulu melucuti kuasa maut. Adam berpengharapan kepada anak laki-laki yang dijanjikan kepadanya. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yang Tuhan janjikan bukan agama, yang Tuhan janjikan bukan kepercayaan. Tuhan hanya menjanjikan akan ada seorang anak laki-laki yang akan meremukkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumitnya. 2000 tahun lalu ular itu meremukkan tumitnya Yesus dengan menyalibkannya. Tetapi pada saat yang sama dia menginjak-injak kepala maut itu melalui kebangkitannya. Berita Injil, keagungan dari Injil itu adalah berita kebangkitan Kristus. Karena di dalam kebangkitannya itulah saya, kamu yang berdosa, saya dan kamu yang mati, saya dan kamu yang lesu di dalam rupa-rupa penderitaan. Jiwamu didandani oleh Injil, jiwamu punya pengharapan di dalam Injil, jiwamu itu dihiburkan di dalam Injil. Jika engkau berpikir bahwa hal-hal bendawi dapat menghibur jiwamu, engkau berpikir bahwa kekayaanmu bisa menghantarkan jiwamu, engkau berpikir bahwa apa yang ada padamu bisa memulihkan keadaan jiwamu, orang-orang terkaya tidak akan menderita. Orang-orang paling berhikmat tidak akan mati. Orang-orang yang paling kuat tidak akan lemah. Tetapi Injil ini datang agar di dalam kesederhanaanmu, atas penerimaanmu kepada Kristus, kamu beroleh penghiburan. Karena kebahagiaan itu bukan status bendawi. Kebahagiaan adalah status batin. Karena apapun kepercayaanmu, apapun agamamu, apapun yang kamu yakini, kerinduanmu adalah bersatu dengan Allah. Dan bagaimana saya bisa bersatu dengan Allah? Kamu dicipta oleh firman, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya ini dicipta menurut polanya firman itu. Firman Allah lah yang menjadikan saya. Maka ketika kita semua yang adalah ciptaan, yang diciptakan oleh firman Allah itu rusak, maka firman Allah itu sendiri yang datang memulihkan yang rusak itu. Makanya dengan agung Injil Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Mengapa firman itu harus menjadi manusia? Karena manusialah yang pertama sekali mengundang maut itu. Maka firman itu harus menjadi manusia, agar di dalam keadaannya yang manusia itu, dia menaklukkan maut itu. Makanya Injil yang disampaikan Rasul Paulus berkata,
oleh karena ketidaktaatan satu orang semua orang telah berdosa. Tapi oleh karena ketaatan Kristus, Dia membenarkan siapa yang percaya kepadanya. Inilah berita baik. Berita baik bukan tentang kamu percaya Tuhan, lalu kamu memperoleh hal-hal duniawi. Berita baik bukan tentang apa yang kamu minta diberikan Tuhan. Tuhan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Apakah kamu bisa kejar itu? Boleh. Tapi yang terutama, yang membuat hidup kita penuh dengan syukur, itu kebangkitan Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, mengapa kita hanya harus bermegah? Mengapa kita harus berbangga? Mengapa kita harus merenungkan? Mengapa kita harus mengerti bahwa Injil itu adalah hidup? Karena semua orang telah menderita. Bukan hanya saya, tapi kamu juga menderita. Saya juga mati, kamu juga mati. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana penderitaan Kristus yang adalah Sang Injil itu? Pernahkah kamu melihat betapa sudinya Ia lahir di kandang domba yang hina? Dia yang mulia yang tidak menganggap kesetaraan dengan Bapaknya, tetapi Dia rela tidur di kandang yang hina demi kamu. Dia rela berdiam di tempat yang tidak dipandang. Melalui perjamuan suci, Kristus ada di dalam tubuhmu yang cemar itu. Melalui perjamuan kudus, Dia mau berdiam di dalam tubuhku yang cemar ini. Bukankah itu kasih karunia? Bukankah itu belas kasih Tuhan yang tak ternilai? Lalu apakah engkau, wahai manusia, yang menganggap ada yang lebih mahal daripada Injil Kristus? Apakah engkau sehingga engkau meninggikan dirimu, yang memperkatakan sesuatu yang menentang anak manusia, bahwa ada yang lebih berharga di luar Dia? Who are you? Siapa yang kamu puja-puja? Apa yang kamu pegang? Kemana hatimu pergi? Itulah Tuhanmu. Sekarang, kemanakah hatimu pergi? Apakah engkau merenungkan? Apakah engkau memahami? Apakah engkau mengerti? Mengapa Tuhan saya datang kepada saya demi kasih-Nya kepada saya? Kalau kita mengerti bahwa salib itu ternyata begitu berharga, di dalam cinta dan kasih-Nya kita dipulihkan, di dalam cinta dan kasih-Nya kita beroleh hidup, di dalam cinta dan kasih-Nya kita dipersatukan dengan karunia-karunia dan misteri di dalam perjamuan kudus, maka tidak ada yang bisa kamu banggakan selain Dia. Maka apa tuntutan dari Injil itu? Kita sudah sadar bahwa Injil itu yang paling berharga. Lalu apa yang dituntut Injil itu di dalam kita? Apa yang ditelusuri oleh Roh Allah di dalam kita? Dalam 1 Korintus 2 dikatakan, tidak ada yang bisa mengerti siapa Allah selain daripada Roh Allah. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang ada di dalam kamu selain daripada rohmu. Maka ujilah dirimu sendiri. Lihatlah sejauh mana engkau mencintai Allah. Lihatlah sejauh mana engkau memandang pada salib. Lihatlah sejauh mana engkau sadar bahwa pengorbanan Kristus itu begitu berharga, yang dimana dengan kesadaran itu engkau berbuah, hidup, dan tinggal di dalam ketetapannya. Ujilah dirimu. Bagaimana perbuatanmu yang baik itu? Dari manakah asalnya itu? Dari manakah kedatangannya itu? Apakah yang memunculkan itu? Apakah engkau pikir, apakah saya pikir dengan percaya kepada Yesus, saya percaya lalu saya bebas melakukan hal-hal yang jahat. Saya bebas melakukan hal-hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan karena saya memperoleh pengampunan. Injil menuntut kamu untuk bertobat. Injil menuntut kamu untuk metanoia, kembali kepada jalan Kristus. Kalau kita dulu berpikir hal-hal yang duniawi,
Bukan berarti kamu meninggalkan dunia, kamu pergi ke Pluto. Kamu tetap di dunia. Tapi kerajaan itu, cinta yang dari roh, itu menyatukan kamu dengan hikmat ilahi. Agar kemanapun kamu pergi, siapapun yang menjadi temanmu, apapun yang menjadi sandaranmu, itu semuanya berdiri di dalam Kristus. Untuk itulah Injil itulah yang berharga. Pernahkah engkau menangis karena mengaku dosamu? Atau engkau hanya menangis karena meminta sesuatu? Pernahkah kau melihat betapa sebenarnya kita hanya minum dari air yang mengalir dari kaki Kristus? Pernahkah engkau membayangkan bagaimana tancapan paku yang ada di tangannya? Pernahkah engkau membayangkan bagaimana dalamnya mahkota itu? Pernahkah engkau membayangkan betapa dalamnya lambungnya yang tertikam itu? Barang siapa yang memandang rendah pengorbanan ini, dia akan binasa dalam kebodohannya. Mungkin ada orang, siapapun yang mendengarkan ini, dia akan mengatakan itu adalah kebodohan. Tapi Rasul Paulus mengatakan, pemberitaan Injil adalah kebodohan bagi mereka yang mau binasa. Bekerjalah, berbisnislah, lakukanlah semua pekerjaanmu, melayanilah, oleh karena cintamu kepada Kristus. Lakukan semuanya karena cinta sama Dia. Lihat bagaimana Dia telah berkorban. Lihat bagaimana Dia telah melakukan segala sesuatu yang baik bagimu. Apakah yang kita lakukan? Apa yang kita balaskan? Kebaikannya Dia yang tak berdosa menjadi berdosa. Apa yang kita lakukan membalas itu? Bukankah kita membalas kebaikannya dengan dosa? Bukankah kita membalas kejujurannya dengan tipuan? Bukankah kita membalas pengorbanannya dengan melupakan Dia? Bukankah kita membalas kasihnya itu dengan durhaka pada hukumnya? Ini bukan teguran buatmu, teguran juga buat saya. Saya mengatakan ini bukan karena saya sempurna di hadapan Allah, saya yang paling berdosa. Tapi agar di dalam dosa ini, di dalam pengakuan kita orang berdosa, kita semakin bersyukur karena merenungkan kasih karunia Allah yang tak terbatas itu. Dosa kita memang begitu besar, tapi kesabaran Allah lebih besar. Tapi Rasul Paulus memperingatkan semua orang, jangan permainkan Allah. Injil ini menuntut agar pikiranmu berubah arah. Kita berubah arah dari pikiran-pikiran yang sia-sia, hikmat dan filsafat yang bodoh, itu kepada pikiran-pikiran Kristus. Ketika Kristus mengatakan kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, dunia ini memandang itu sebagai hikmat yang bodoh. Tapi jika engkau di dalam persekutuan dengan Allah, di dalam engkau ada roh Allah, maka roh Allah itulah yang memampukan kamu untuk bisa mengerti hukum-hukum itu. Karena dalam Yohanes 8 ayat 23 dia berkata, aku dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Jadi kalau kita, impian kita adalah bersatu dengan Dia yang tidak di dunia ini, maka hiduplah sebagaimana yang Kristus kehendaki. Hiduplah di dalam kasih. Kasih itu tidak menutupi dosa. Tapi kasih itu memberitahu dosa. Kasihmu kepada Allah itu membuat engkau taat sama Dia. Jadi kalau kita hari-hari ini sedang nyaman di dalam dosa, keluar. Itulah yang Injil ini tuntut dari semua dari kita. Jika engkau masih membanggakan apa yang kau pakai,
Jika engkau membanggakan apa yang kamu pegang, bertobat. Karena pikiranmu duniawi dan sia-sia. Engkau berani meminta. Engkau berani memperkatakan hal-hal yang berusaha merayu dia. Engkau berani memohon. Engkau berani mengemis kepada Kristus. Engkau berani berharap padanya, tapi kau tak pernah berani memberitakan namanya. Engkau berani dan saya berani berbuat dosa, tapi saya dan kamu malu untuk bertobat. Yohanes Chrysostomos, Bapak Gereja dari Konstantinopel, berkata, iblis itu sudah menipu kita begitu dalam. Iblis itu meyakinkan kita entah bagaimana. Kita begitu berani berbuat dosa, tapi malu untuk bertobat. Tapi sikap yang benar menurut tuntutan Injil adalah kita harus berani bertobat dan malu untuk berdosa. Saya tidak menghakimi siapapun di tempat ini. Saya hanya mengingatkan bahwa apa yang ada di dalam hatimu, itulah Tuhanmu. Kalau yang di dalam hatimu, waduh, saya harus menumpuk lebih banyak lagi. Saya harus berbuat lebih besar lagi. Agar saya dipuji manusia. Agar saya diagungkan manusia. Agar saya tidak kalah saing. Itulah Tuhanmu. Saya harus pergi ke sana. Saya harus pergi ke sini. Biar gak kalah. Itulah Tuhanmu. Saya harus memakai ini, saya harus memakai itu. Itulah Tuhan. Saya harus berteman dengan dia, saya harus berteman dengan dia, tapi tidak mementingkan kebenaran. Itulah Tuhanmu. Tapi kalau di dalam hatimu, kamu sadar dan mengaku bahwa kamu orang berdosa, dan kamu hanya hidup setiap hari merenungkan apapun di dalam pekerjaanmu, di dalam aktivitas yang kamu lakukan setiap hari, tapi ada cinta Kristus yang terlukiskan dalam hatimu, di dalam pengertianmu yang benar di dalam Injilnya itulah Tuhanmu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tujuan hidup itu tidak ditentukan oleh apa yang kamu lihat, tapi tujuan hidupmu adalah tentang reformasi hatimu. Nous dalam bahasa Yunani itu adalah inti dari roh manusia. Nous itulah yang rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Emang kamu pikir ketika kamu mati, kamu kehilangan pikiran? Tidak. Sejatinya pikiran-pikiranmu, apapun yang kamu pikirkan itu bukan datang dari sini. Itu datang dari hatimu. Pikiran itu hanya tempat menyalurkan secara jasmani. Makanya Amsal 4 ayat 23 mengatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu agar tetap murni di dalam cintamu yang mula-mula itu. Jagalah hatimu agar di dalam hatimu cintamu itu tetap menyala-nyala bagaikan api kepada Dia yang tersalib itu, sehingga engkau melakukan apapun yang dikehendaki oleh api yang menghanguskan itu, engkau tetap melakukannya dengan kesetiaan. Banyak orang punya kasih mula-mula, tapi tidak konsisten. Aku cukup terima Yesus, aku cukup percaya, menangis 1 kali 2 kali, mengakui dosaku, udah hidup seperti biasa. Mengapa engkau kehilangan kasihmu yang mula-mula?
Mengapa engkau melupakan pengorbanan Tuhanmu yang berlaku buat seluruh hidupmu? Siapakah engkau, siapakah saya, Elia yang tak berguna ini di hadapan Allah? Kalau bukan karena kasih karunia-Nya, saya tidak bisa berdiri di tempat ini dan kamu tidak bisa duduk di sana. Orang bisa kaya, orang bisa punya banyak duit, orang bisa pinter, orang bisa hebat. Tapi kalau tanpa perizinan Tuhan, ia tak bisa menikmati semuanya itu. Tapi kalau Bapak Ibu masih dapat menikmati cinta dengan keluarga, rezeki berkat yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan berikan dalam hidupmu, kamu menggunakan itu, kamu menikmati itu, maka seharusnya hal itu tidak memalingkan kamu dari Injil, tapi semakin membuatmu cinta kepada Injil. Banyak orang yang minta sesuatu dari Tuhan setelah diberikan, lupa bukan? Orang yang miskin seperti saya banyak. Tapi banyak orang yang ketika dia menjadi kaya, dia merasa dia tidak butuh Tuhan. Dia merasa pikirannya lebih tinggi daripada pikiran Allah. Dia tidak mau tunduk. Dia berpikir bahwa dia sudah sempurna. Padahal kitab suci mengatakan, tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar kita, mendidik kita dalam kebenaran, agar kita beroleh pembenaran. Jadi renungkanlah apa yang ada dalam hatimu. Kalau hatimu selalu pergi ke pacarmu, yang mungkin orang tercantik atau terganteng di dunia itu, itulah Tuhanmu. Kalau kamu mengandalkan dan membanggakan itu, Injil Kristus tak berguna bagimu. Kalau kamu membanggakan betapa banyaknya saldoku di rekeningku, itulah Tuhanmu, engkau melupakan hikmat ini. Kalau engkau membanggakan, oh papa saya bekerja ini, mama saya begini, itulah Tuhanmu, kamu melupakan ini. Tapi ketika dia datang seperti pencuri, engkau kaget dan menyesal. Dan yang lebih mengerikan lagi, itu tidak berguna. Maka kembalilah kepada Injil. Apakah Bapak Ibu tahu siapa yang menuliskan Injil itu adalah kekuatan Allah? Rasul yang begitu kaya, rasul yang begitu pintar. Maka saya tidak bisa bermegah karena saya pintar. Saya nggak bisa sombong atas apa yang saya punya. Tapi saya bisa bermegah karena saya percaya kepada Injil yang adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Kalau itu kekuatan manusia, itu akan sirna. Tapi sebagaimana dari awal saya katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Oleh karena itu, di dalam semangat Injili, di dalam semangat cinta kepada Tuhan, lakukanlah apa yang dituntut oleh Injil itu. Yang pertama, pertobatan. Kita harus pelan-pelan meninggalkan yang sia-sia, menurut apa yang Kristus kehendaki. Yang kedua, mari kita pergi keluar, menjadi terang, membawa Injil itu. Injil itu Yesus sendiri. Marilah kita keluar membawa Injil itu, agar orang-orang yang kita lewati melihat terang kita melalui apa? Melalui mulut kita, melalui perbuatan kita, melalui kasih kita, melalui apa yang kita lakukan. Agar orang-orang yang belum mendengarkan kesaksian mengenai Kristus itu bisa melihat kemuliaan Dia yang kamu sembah di dalam apa yang kamu lakukan. Sehingga orang-orang bisa percaya, orang-orang bisa mengerti bahwa mereka pun ternyata butuh apa yang menyelamatkan kamu, yaitu Injil Tuhan. Mereka juga butuh, mereka juga perlu keselamatan jiwa, sebagaimana engkau juga memperolehnya. Mereka juga butuh cinta kasih, mereka butuh pengorbanan, seperti yang dilakukan oleh Kristus di dalam pengorbanannya di dalam salib.
Apapun kepercayaanmu, siapapun engkau di hadapan manusia, itu tak berguna di hadapan Allah. Tapi kalau engkau setia, engkau bangga kepada Injil Tuhan, dan tuntutan Injil itu kamu lakukan, yaitu pertobatan, menjadi terang, menerangi orang, dan kerendahan hati, engkau disayang oleh Tuhan. Makanya orang yang tulus hatinya itu akan diberkati Tuhan. Saya bukan orang yang anti dengan orang kaya. Enggak. Justru kalau kamu kaya, disitulah kesederhanaanmu terlihat. Saya enggak melarang Bapak Ibu jadi kaya. Silakan jadi kaya. Tapi ingat, jangan kekayaanmu itu membuat kamu kehilangan cintamu kepada Injil Tuhan. Jangan kekayaanmu itu membuatmu mengandalkan itu lalu melupakan yang mungkin menurutmu tidak berarti, yaitu salib. Jangan kekayaanmu itu membuat engkau merasa engkau sudah segalanya, dan kamu melupakan Tuhan dan melupakan apa yang Tuhan perkenankan. Silakan jadi kaya, silakan jadi kuat, silakan jadi bijaksana. Tapi Yeremia memperingatkan, jangan bermegah karena itu, tapi bermegahlah karena belas kasih, keadilan, dan kebenaran Tuhan. Kalau siapa yang mengerti di tempat ini mengenai perkataan itu, maka di dalam kamu ada Roh Allah. Karena yang bisa membuat kamu mengerti tentang hal itu hanyalah Roh Allah sendiri. Karena Roh Allah lah yang menyelami siapa Allah. Misteri-misteri di dalam perjamuan Tuhan, misteri di dalam kitab suci, misteri di dalam apa yang kamu lihat, itu hanya bisa diberi pengertian oleh Roh Kudus. Karena mengenai yang ilahi, Athanasius berkata bahwa tidak ada yang bisa menyelami Allah selain daripada Roh Allah itu sendiri. Kita tidak bisa menjangkau Allah dengan pikiran kita yang tak terbatas. Tetapi betapa besar kasih karunia-Nya, terlebih-lebih lagi betapa besar cintanya bagi kita. Ia menyatakan dirinya melalui Injilnya, agar kita yang tidak bisa mengenal Dia karena dosa kita, ada akhirnya kita bisa mengenal Dia di dalam cintanya itu. Kalau kamu mengenal apapun yang kamu miliki karena manusia, itu manusiawi. Tapi kalau kamu tidak mengenal Allah, itu sia-sia. Apa yang bisa diberikan oleh batu yang ada di luar sana? Ketika Nabi Elia berhadapan dengan penyembah Baal, bukankah Elia agak nakal? Mungkin Allah mau ke kamar mandi, mungkin Allah mau ke WC. Jadi anak-anak muda Kristen yang mulai berpikiran liberal, ada yang lebih berharga di luar Injil. Saya mau mencari yang lebih hebat dari Injil. Dengarkan ini, bahwa kamu tidak akan menemui satu kabar baik yang lebih hebat, lebih agung dari Injil. Cinta, biasanya kasih, kita mengasihi yang lebih besar. Saya mengasihi pacar saya karena cantik sekali. Saya mengasihi ibu saya karena baik sekali. Saya mencintai dia karena besar sekali. Saya mengasihi dia karena kaya sekali. Saya mencintai dia karena hebat sekali. Itu adalah cinta yang wajar, cinta yang normal. Tapi ada cinta yang pernah terlukiskan di dunia ini. Pribadi yang terbesar mencintai yang tak berguna, yaitu kamu dan saya. Itu cinta yang tidak biasa. Cinta yang tak pernah ada. Dan cinta yang tak
akan pernah ada. Itulah Injil Tuhan. Karena firman yang agung, yang mulia, yang memiliki kemuliaan bersama dengan tahta Bapaknya sejak kekal, itu merendahkan dirinya demi kamu dan demi saya yang berdosa, yang hina, tak berguna, dan tidak berarti. Jadi kalau kita mencintai Allah, itu wajar. Dan itu tuntutan karena Dia lebih besar daripada kita. Tapi ketika Allah mencintai kamu, siapakah kamu di hadapan Allah? Bukankah cintanya yang besar itu harusnya membuat kamu sadar bahwa tidak ada yang lebih berharga dari hal ini? Bukankah hal itu cinta Dia yang kudus, mencintai kamu dan saya orang berdosa, membuatmu mengerti bahwa hidupku ternyata dikasihi sekalipun aku terhilang, sebab Ia tidak menolak anak yang hilang. Jadi anak-anak muda siapapun di sini, kalau engkau tidak mau menemui Allah karena engkau merasa begitu jauh dari Dia, engkau tidak mau datang kepada gereja karena engkau merasa terlalu berdosa, justru engkaulah yang paling dicari. Kamulah yang paling dicari. Karena Dia tidak datang untuk orang yang sempurna. Dia datang sebagai orang yang hina, untuk juga orang-orang yang terhina. Ini cinta yang tak akan kamu temui dimanapun. Cinta di dalam Injil. Makanya saya mengatakan, membuat judul ini, bahwa Injil itulah yang paling berharga. Kalau kamu mencari kekayaan dengan menyembah dewa-dewa, engkau mencari kebijaksanaan dari batu-batu, engkau mencari kesembuhan dari pohon-pohon, apa yang bisa diberikan bagimu? Apa pengorbanan batu bagimu? Apa pengorbanan patung bagimu? Engkaulah yang memberi pengorbanan bagi mereka. Engkau memberikan sesajen, engkau memberikan persembahan agar mereka lunak hatinya, agar batu-batu, patung-patung itu memberikan bagimu dengan memberikan kepada mereka. Tapi Allah, apa yang kau beri bagi Allah? Tapi Ia memberikan yang terbesar bagi kamu. Apa yang kau berikan bagi Allah? Tidak ada. Engkau pikir engkau menghabiskan waktumu buat Allah? Apakah itu pengorbananmu? Tidak. Jangan ada yang tepuk dada. Bahkan saya pun sebagai pelayan Tuhan, setiap malam saya mengatakan, Tuhan, aku ini orang berdosa. Tadi pagi di hotel saya berdoa sama Tuhan, Bapa, aku ini tidak layak. Begitu banyak orang yang mengatakan aku tidak layak di dalam penghinaan dan maksud mereka yang mungkin mulia menurut Engkau. Tapi justru di dalam ketidaklayakan inilah aku menemukan cinta dan kasih-Mu itu. Bahwa kasih-Mu itu terlalu besar bagi kami yang tidak layak ini. Jadi anak-anak muda, jangan merasa kamu tidak layak. Kamu memang tidak layak. Tapi di hadapan Allah, kalau kamu mau, kamu bisa dilayakkan. Melalui apa? Injil Tuhan. Kamu tidak bisa menemui di luar dari Kristus yang bisa melayakkan kamu. Baik yang di online dimanapun, kalau kamu mendengarkan ini, saya terlalu jauh dari Tuhan. Maka datanglah kepada Injil ini. Karena memang Injil ini mencari kamu. Tuntutan Injil adalah pertobatan. Maka semua orang yang sudah hidup di dalam dosa, berenang-renang di dalam dosa, Injil itu memanggil kamu. Injil itu seperti singa yang mengaum. Dia mengaum-ngaum di tengah padang belantara. Dia menunjukkan, akulah yang agung, akulah yang besar, akulah yang kuat. Maka firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Injil Kristus, Dia mengaum-ngaum di tengah kerajaan dunia, kerajaan yang gelap. Dalam Efesus 6 seperti perkataan Rasul Paulus, Injil itu mengaum-ngaum 2000 tahun lalu di satu tempat yang bernama Yerusalem, yang lahir di kota Bethlehem. Dia orang Nazaret. Dia mengaum-ngaum, di luar aku engkau tak
tak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu tidak percaya kepadaku, engkau akan mati dalam dosamu. Dia mengaum begitu agung untuk mengajak kamu agar kamu beroleh hidup, sebagaimana ia juga telah hidup kembali dengan matinya ia sebagai manusia. Jadi kalau kamu mau memperoleh hidup, kalau kamu mau mendapatkan hidup, percayalah kepada hidup. Dengan agung Injil itu bersabda dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, tapi bukan hanya jalan, dan kebenaran, dan tidak hanya itu, akulah hidup itu sendiri. Maka kalau kamu mau hidup, percayalah kepada Dia yang hidup itu. Anak-anak muda pun yang punya pergumulan galau-galau. Pacar saya meninggalkan saya. Saya sakit hati. Kalau kamu sakit hati, bukankah Kristus lebih layak sakit hati kepadamu? Karena kamu lebih mementingkan orang lain daripada Dia? Semua orang punya pergumulan, bukan? Semua orang punya penderitaan. Anak muda punya penderitaan. Kamu tak akan menemukan kebahagiaan kalau kamu mencari yang lain. Kamu tidak akan menemukan kebahagiaan oleh benda-benda. Mau HP-mu merek apapun, mau mobilmu secanggih apapun, itu bisa mogok. Mau rumahmu segede apapun, datang banjir, hangus. Tapi kalau kamu menderita, kamu tidak bahagia, itu masalah jiwa. Maka datanglah kepada Roh yang memulihkan jiwamu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang memulihkan jiwamu, Roh Kudus yang memperbaiki batinmu. Maka buktikanlah bahwa nous, inti dari rohmu itu belum rusak total. Tetapi engkau di dalam cinta, melalui karunia-karunia Allah, engkau perlahan sedikit demi sedikit berjuang melawan dagingmu. Engkau sedikit berjuang melawan apa yang mengikat kamu. Hingga pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan turun tangan untuk menguatkan kamu, karena hatimu mau sungguh-sungguh bertobat. Enggak ada orang yang bertobat sempurna tuh, enggak ada. Enggak ada. Tetapi kalau hatimu selalu mencintai Tuhan dengan mengarahkan pikiranmu kepada pikiran-pikiran Injil, yaitu ingin berubah dari kegelapan menuju terang, Tuhan yang akan memampukan kamu. Masalahnya, apakah kamu punya niat? Apakah kamu punya kemauan? Apakah saya punya niat? Apakah saya punya kemauan untuk datang kepada kebenaran Tuhan itu? Untuk datang kepada kehendak Tuhan itu? Para suami mendatangi istrinya karena begitu mencintai istrinya. Ketika istrinya meminta, saya mau baju baru, suaminya bilang, oke sayangku, ku belikan. Ketika pacarnya berkata, aku mau tas baru, oke sayangku, aku akan lakukan. Engkau melakukan hal-hal yang orang cintai kamu mau berikan untuknya. Orang-orang yang kamu cintai, begitu kamu cintai, engkau melakukan apapun yang dia mau. Anak-anak muda yang di sosial media, mereka melakukan bukti cinta, membeli semua kemauan cinta sang yang tercinta, memenuhi keinginan pacarnya, memenuhi keinginan orang tuanya, memenuhi keinginan semua yang ada padanya. Bahkan ia rela menjual-jual banyak hal demi cintanya. Tapi apakah pernah engkau melakukan itu bagi Kristus? Apakah engkau pernah melakukan itu bagi Yesus? Apakah engkau pernah melakukan itu bagi Allah? Apakah engkau berpikir bahwa pengorbanannya di kayu salib itu lebih rendah daripada pengorbanan pacarmu? Apakah engkau berpikir bahwa itu lebih kecil daripada pengorbanan manusia? Apa yang ada dalam hatimu, itulah Tuhanmu.
jangan melecehkan, jangan merendahkan Kristus. Karena dia sudah pernah direndahkan, bukan karena dia yang rendah. Injil itu dengan agung berkata, siapakah di antara kamu yang bisa membuktikan aku berdosa? Orang Farisi yang paling picik dan suka menghakimi tidak bisa membuktikan Yesus berdosa. Artinya dia tidak berdosa, tapi dia harus mengalami penghinaan itu bukan karena dosanya, tapi karena dosa saya yang teramat besar dan dosa kamu juga. Itu cinta yang tidak biasa. Makanya saya beri judul, yang berharga itu hanyalah Injil Kristus. Jadi kalau kamu coba gunakan apapun yang lebih berharga dari Injil Kristus, kamu tidak akan menemukan itu. Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang mau mengakui bahwa ia orang berdosa. Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang mengakui bahwa dia orang yang tak berarti. Orang Kristen sejati, orang Kristen, orang yang mau mengatakan bahwa dia bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Tapi pada waktu yang sama, di dalam cara yang sama, Allah begitu mengasihi dia sehingga tangannya yang panjang, yang tak ternilai itu menjangkau kamu di dalam kemanusiaan dari firman yang hidup. Yang itulah Yesus. Kamu cari yang hal seperti ini di mana? Cinta yang seperti ini di mana? Jadi kalau ada anak muda Kristen, kalau ada orang tua yang mengizinkan anaknya tidak mengajarkan anaknya untuk cinta kepada Kristus, lalu anak-anak muda yang berpikir terlalu cepat, aku meninggalkan Kristus, terpenting aku berbuat baik. Engkau mengkhianati cintanya yang sudah ia berikan padamu. Terlebih-lebih lagi kamu telah mengecap karunia itu, tapi engkau murtad meninggalkan Kristus. Tuhan tidak benci kamu, tapi dia sangat mengasihani kamu. Karena pada akhirnya ketika kamu murtad, engkau kehilangan keselamatanmu. Engkau mengkhianati cintanya. Maka anak-anak muda, pikirkanlah sekali lagi. Pikirkanlah lebih dalam, pikirkanlah lebih tajam. Apakah alasan yang sebanding sehingga saya meninggalkan Kristus? Apakah alasan yang setara? Apakah alasan yang tepat bagi saya sehingga saya melupakan Injil salib? Apakah alasan yang berguna? Apakah alasan yang tepat ketika aku beradu dengan Allah sehingga aku melupakan kasih karunia Allah? Tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Karena ketika kamu mati, semua orang yang dilahirkan dari perempuan tujuannya adalah mati. Tapi matinya yang bagaimana? Engkau mati binasa, maka pergilah keluar Kristus. Engkau mati teraniaya, maka percayalah yang di luar Kristus. Tapi kalau kamu mau mati yang di dalam kematianmu itu engkau menemukan keuntungan, maka datanglah kepada Kristus. Tetapi ingat, kalau matimu mau keuntungan, hidup itu harus Kristus. Jadi bertobatlah. Mari kita meninggalkan dosa-dosa kita. Mari kita berani mengaku dosa. Mari kita berani bertobat dan malulah berbuat dosa. Mari kita mulai hidup benar. Mari kita mulai merenungkan bahwa kita memang bukan siapa-siapa. Maka kita berusaha untuk menyenangkan hati Allah. Sebagaimana kita berusaha mau menyenangkan hati orang tua, mau menyenangkan hati pacar kita, mau menyenangkan hati semua orang, karena kita mencintai mereka. Tapi sekarang cintailah Allah agar engkau melakukan apa yang Tuhan mau, agar engkau melakukan apa yang Dia yang kamu cintai mau, yaitu mengasihi Allah dengan mau taat kepada perintahnya, tunduk kepada kemauannya, kemudian mengasihi manusia dengan menginjili mereka. Kalau kamu merasa ada orang yang belum percaya kepada Yesus, tapi kamu merasa biasa-biasa saja, kamu gak percaya Yesus. Karena kalau kamu melihat orang yang belum percaya, tapi kamu biasa-biasa aja, artinya tidak ada roh yang mendorong kamu untuk menginjili mereka.
Kasihmu kepada manusia bukan dengan memberikannya 2 bungkus nasi padang, tapi dengan menginjilinya. Kalau mereka menolak, jangan kamu marah, karena itu bukti bahwa mereka di dalam kegelapan. Justru kalau mereka marah-marah sama kamu, justru ketika mereka benci sama kamu, kamu harus semakin mengasihi mereka, karena itu adalah bukti bahwa mereka perlu kebenaran seperti yang ada pada kamu. Kasihilah Allah, bertobatlah, berubahlah pikiran, banggakanlah Kristus, dan kasihilah sesamamu manusia. Injililah keluargamu, injililah semua orang yang kamu temui. Jangan kamu takut mati, karena matimu keuntungan dalam Kristus. Apa yang kamu takut mati? Dan yang terpenting, kasihilah musuhmu. Inilah ajaran yang tidak ada di tempat manapun. Inilah ajaran yang paling melekat dengan Injil. Karena tanpa ini engkau tidak bisa hidup. Oleh karena itu sebagai penutup, saya mengatakan cinta kepada Allah adalah cinta kepada manusia. Kegagalan mengasihi manusia adalah kegagalan mengasihi Allah. Hiduplah di dalam Injil, berbanggalah, bertekunlah, karena Allah itu besar, Allah itu baik, dan yang Ia kehendaki adalah kita semua diselamatkan. Tuhan, sebelum kita lanjut, kita mari berdoa, merenungkan apa yang sudah kita peroleh. Mari kita tunduk kepada kehormatan Allah. Kita mengakui semuanya yang ada di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, bahwa Engkau begitu baik, Engkau sempurna di dalam cinta-Mu. Kami Engkau selamatkan di dalam Yesus Kristus yang adalah firman-Mu yang menjadi manusia. Sekarang kami mengerti bahwa tidak ada yang lebih berharga ternyata selain daripada Injil Tuhan. Tidak ada yang lebih mahal, tidak ada yang lebih berkilau, tidak ada yang lebih indah dari Injil-Mu. Oleh karena itu Bapa, biarlah kiranya Engkau yang menanamkan dan memampukan kami untuk dapat menyenangkan hati-Mu dengan mengikuti perintah-perintah-Mu. Karena kami tahu kami tidak mampu jikalau kami sendiri untuk melakukan apa yang Engkau mau. Tetapi biarlah Engkau di dalam cinta-Mu, di dalam belas kasih-Mu, Engkau memampukan kami untuk hidup menurut firman-Mu. Dan Engkau jugalah yang memberikan kami keberanian untuk mewartakan dan memamerkan anak-Mu yang tunggal itu kepada dunia, agar mereka beroleh terang sebagaimana Engkau mengkehendaki kami di dalam terang. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Engkau izinkan, terlebih dan terlepas dari segala sesuatu yang telah kami minta. Kami sadar kami orang berdosa yang tak berguna. Oleh karena itu ampunilah kami karena semua kesalahan dan dosa kami. Engkau telah memberikan kami karunia untuk menerima misteri dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu tinggallah di dalam kami sebagaimana Engkau mau sudi tinggal di kandang domba yang hina. Sambutlah kami yang cemar ini sebagaimana Engkau tidak menolak pesundal yang menyeka kaki-Mu. Janganlah tolak kami sebagaimana Engkau tidak menolak anak yang hilang. Tetapi terimalah kami sebagai orang yang paling berdosa, yang hanya mengandalkan kasih karunia-Mu saja. Sebab kebanggaan kami hari ini, yang lalu dan juga yang akan datang, hanyalah Injil-Mu yang menyelamatkan kami. Karena ada tertulis bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, dan bagi Putra-Mu Yesus Kristus dan Roh-Mu yang kudus yang memberi